Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Vinka Salsabila, NIM 230110113 dari Prodi Manajemen Kelas Malang. Ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Komunikasi Interpersonal dan Pentingnya Mendengarkan, Bisnis Etik, serta Komunikasi Nonverbal. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama, melibatkan paling sedikit dua orang. Yang kedua, adanya umpan balik. Yang ketiga, tidak harus tatap muka. Yang keempat, tidak harus bertujuan. Yang kelima, menghasilkan beberapa pengaruh atau efek. Yang keenam, tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata pada komunikasi nonverbal. Tujuan komunikasi interpersonal: menyampaikan informasi kepada orang lain, berbagi pengalaman kepada orang lain, menumbuhkan simpati, melakukan kerjasama, dan membangkitkan motivasi. Efektivitas komunikasi interpersonal. Keterbukaan. Kualitas keterbukaan mengacu pada tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajak berinteraksi. Yang kedua, mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Yang ketiga, menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran. Kemudian ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain melalui kacamata orang lain itu. Kemudian sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana tidak mendukung. Kemudian ada sikap positif. Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan sedikitnya dua cara. Yang pertama, menyatakan sikap positif, dan yang kedua, secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Kemudian yang terakhir ada kesetaraan. Kesetaraan merujuk pada kesetaraan pribadi, di mana para pihak yang berkomunikasi dihargai dan dihormati sebagai manusia yang mempunyai sesuatu yang penting untuk dikontribusikan kepada sesama. Pentingnya keterampilan mendengar dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Keterampilan mendengarkan seharusnya mengiringi keterampilan bertanya dalam komunikasi yang efektif. Karena sebaik apapun komunikasi terhadap seseorang tanpa diiringi dengan kemampuan mendengar, maka komunikasi tidak efektif. Sehingga alasan paling jelas mengapa mendengarkan itu penting, karena ada kemungkinan kita salah paham dalam menafsirkan suatu informasi penting. Jika hal itu terjadi, maka kita tidak akan merespon dengan tepat dan efektif. Manfaat mendengarkan. Mendengarkan membantu menghilangkan konflik. Mendengarkan mengurangi kesalahpahaman. Mendengarkan membangun kepercayaan. Mempererat persahabatan. Mengembangkan sikap empati dan meningkatkan hubungan bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Bagi perusahaan, menerapkan etika bisnis adalah hal yang penting demi membangun citra dan reputasi yang baik. Tujuan etika bisnis: meningkatkan kesadaran moral bagi para karyawan dan menerapkannya sebagai nilai serta sikap dalam keseharian. Menerapkan batasan bagi para pelaku bisnis untuk menghindari kecurangan dan perilaku tidak baik. Meningkatkan relasi yang baik dengan para stakeholder.
menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang adil dan sesuai hukum. Manfaat etika bisnis yang pertama, mendapatkan reputasi yang baik. Yang kedua, memperhatikan kepentingan bersama. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai moral. Prinsip etika bisnis: kejujuran, kesetiaan, otonomi, integritas moral, keadilan, dan saling menguntungkan. Contoh etika bisnis: yang pertama, mengingat nama. Yang kedua, mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih sebagai bentuk apresiasi serta rasa hormat kepada orang lain. Yang ketiga, membuat sikap tubuh baik seperti membungkuk, melakukan kontak mata, sedikit mencondongkan badan, serta jangan lupa untuk tersenyum. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara dan berinteraksi. Pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol nonverbal atau komunikasi tanpa bahasa. Simbol nonverbal seperti suara, sentuhan, bahasa tubuh, dan busana. Kategori komunikasi nonverbal: pribadi atau pada individu. Contohnya, kebiasaan seseorang yang mengedipkan mata ketika merasa gugup. Budaya, kebiasaan pada sekelompok masyarakat atau orang. Misalnya, orang Jepang membungkukkan badan ketika bertemu orang lain. Profesional, kebiasaan orang pada profesi tertentu. Misalnya, kebiasaan seseorang yang bekerja di level atas atau hotel yang memiliki standar tinggi dalam berpakaian, meskipun tidak sedang bekerja. Kebenaran umum, kebiasaan hampir seluruh manusia dunia, misalnya kebiasaan orang mengangguk sebagai tanda setuju. Random, tidak mengubah pesan. Misalnya ketika seseorang berbicara, kemudian ia bersin, maka ini tidak mengubah pesan, hanya sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang flu atau sakit. Fungsi komunikasi nonverbal: mengurangi perilaku verbal, memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal, menggantikan perilaku verbal, meregulasi pesan verbal. Kemudian yang terakhir, membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.